Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami podcast SOS Santa Maria Malang. Dengan saya Tantri. Saya Tirsa. Saya Tessa. Saya Nesa. Saya VV. Saya Farel. Dan saya Leo. Pada hari ini kita bakal bahas tentang globalisasi dan modernisasi teman-teman. Yuk gak perlu basa-basi lagi, langsung aja. Oke, teman-teman, pertama-tama yuk kita mengenal dulu apa itu globalisasi dan modernisasi. Globalisasi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia, melalui media cetak maupun elektronik. Sedangkan kalau modernisasi, itu artinya ilmu sosial yang merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari kesadaran yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Sekarang kita udah tahu apa itu globalisasi dan modernisasi. Kira-kira apa saja yang dipengaruhi? Yang pertama itu pastinya perkembangan iptek. Dalam sejarah Republik Indonesia, iptek mengalami pasang surut. Iptek memegang peran penting dalam pembangunan nasional, karena kekayaan alam yang besar ini tidak cukup untuk membawa kepada kemakmuran bangsa apabila tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang menguasai iptek. Tanpa iptek, nilai tambah yang tinggi tidak akan diperoleh dan daya saing produk pun menjadi lemah. Presiden Soekarno selain telah berhasil membawa Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan, telah berhasil pula meletakkan dasar pengembangan iptek di masa depan, yaitu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke mancanegara untuk mendalami studi di bidang iptek. Dalam kurun waktu 20 tahun, pengembangan iptek mendapat porsi perhatian yang cukup besar, mulai dari penetapan kebijakan pengembangan dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan iptek, dengan membangun fasilitas laboratorium-laboratorium iptek, hingga penetapan kebijakan industri dasar dan manufaktur yang memiliki nilai strategis yang berorientasi pada penguasaan iptek. Terbang perdana pesawat N250 produksi PT IPTN pada 10 Agustus 1995 telah dijadikan tonggak sejarah penguasaan iptek di negeri Indonesia. Hal ini memotivasi seluruh jajaran bangsa untuk percaya bahwa bangsa kita akan mampu berdikari, sebagaimana seringkali didengung-dengungkan oleh Presiden Soekarno. Tetapi, perkembangan iptek juga berdampak bagi kehidupan manusia loh. Pada bidang informasi dan komunikasi, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu lebih cepat mendapatkan informasi melalui internet dan dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris dan penggunaan informasi tertentu yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Dampak positif bidang ekonomi dan industri, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan produktivitas dunia industri semakin meningkat. Sedangkan dampak negatifnya, meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal dan timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas. Dalam bidang pendidikan, dampak positifnya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik, dan munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan dampak negatifnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Dampak positif pada bidang sosial dan budaya, yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa agar semakin kokoh. Yang kedua, tekanan dan kompetisi di berbagai aspek kehidupan akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Lalu, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi yang baru. Dengan pembahasan tentang perkembangan iptek akan pengaruh globalisasi dan modernisasi seperti ini, kira-kira kalau komunikasi perkembangannya gimana ya? Perkembangan komunikasi. Kalau itu sih selama berjalannya waktu,
udah banyak yang berubah, yang awalnya cuma sekedar asap, burung, bahasa isyarat. Sekarang aja nggak perlu ketemu bisa berkomunikasi secara langsung. Dan hal ini tuh mempermudah berbagai hal, such as employment. Filling out job registration never been so easy before. Even an interview can be done from home. Filling out paperwork and everything, we can just do it via email, which is so efficient that it saves so much more time and effort to do these kind of stuff. Talking about work employment, let's talk more about businesses. Yuk kita mendalamin lebih tentang rencana peluang bisnis di era globalisasi dan modern ini. Rencana usaha adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah usaha, serta strategi atau rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan juga dibutuhkan strategi. Contohnya, membuat nama yang unik, memperkenalkan makanan kepada masyarakat, memberi potongan harga, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung adanya inovasi baru dan meningkatkan kualitas pelayanan. Contoh modifikasi makanan khas daerah yaitu es krim martabak. Biasanya martabak selalu disajikan dengan kehangatan, namun kali ini ditambah dengan topping es krim dan meses yang unik. Iya, oleh karena itu makanan tersebut dapat bersaing dengan makanan internasional. Seiring berjalannya waktu di era globalisasi ini, tentu saja membuat kita harus bijak memodifikasi makanan agar tidak tersaingi. Benar, itu yang membuat kenapa para pendiri usaha mengalami kesulitan dalam memperkenalkan produk modifikasi makanan khas daerah. Seperti yang kita bahas tadi, mulai dari iptek dan bisnis, kita juga harus sadar bahwa hal seperti globalisasi dan modernisasi ini juga mempengaruhi banyak hal seperti perekonomian negara. Mungkin kalian juga suka beli barang-barang merek luar. Secara religius, dengan modernnya tradisi, bahkan cara berkomunikasi aja bisa berbeda. Banyak banget bentuknya, kita udah lihat tapi mungkin belum sadari. Kalau misal pelajaran sejarah, kita biasanya lihat ada revolusi. Sedangkan kalau misalnya di IPA, kadang kita juga ngelihat hal seperti evolusi. Dan masih banyak bentuk yang lainnya. Keseringan hal-hal semacam ini itu disebabkan karena masuknya budaya lain, konflik, dan juga yang lainnya. Tapi juga ada orang yang lebih memilih untuk stay traditional gitu dan menganggap bahwa perubahan itu adalah hal yang negatif. Emang sih pemikiran seperti itu bisa dipahami, tapi secara personal bagiku, hal seperti itu tidak bisa selalu seperti itu. Pemerintah aja udah mulai berusaha mendorong produk dalam negeri buat bersaing. Dan itu udah bagus banget untuk upaya perbaikan bangsa. Baik, sekarang mari kita mendalami iman kita dan membahas tentang hal-hal yang lebih dekat kepada kita, yaitu keluarga dan hidup membiara. Jika kita pahami tentang globalisasi dan modernisasi, kita juga bisa memahami bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Allah dan semua rencana mewujudkan keselamatan dunia. Manusia dipanggil oleh Allah untuk bekerjasama dengan Allah sesuai dengan kehendaknya seperti hidup berkeluarga. Keluarga merupakan hal terpenting dalam gereja maupun masyarakat karena keluarga sebagai gereja kecil. Semua ajaran hidup, beragama, dan bermasyarakat berawal dari keluarga. Maka dari itu mengapa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah dan sebagaimana Ia menciptakan laki-laki dan perempuan agar supaya mereka dapat bekerja sama untuk menjaga seluruh alam semesta dengan baik dan mereka bisa saling melengkapi untuk memenuhi kehendak Allah juga memenuhi seluruh muka bumi ini. Selain hidup berkeluarga, ada juga hidup membiara, yang artinya mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan tidak hidup berkeluarga. Mereka yang memilih untuk mengikuti Kristus harus bisa bersatu dengannya. Dalam hidup membiara, memiliki makna dan peran penting dan memiliki hubungan tersendiri dengan Tuhan. Karena dalam hidup membiara, terdapat berbagai tantangan dan terikat oleh 3 kaul, yaitu kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan. Jadi, tidak mudah untuk menjalani kehidupan membiara dan harus menerima resiko yang didapat. Pekerjaan ini juga memiliki makna tersendiri, bukan dengan tujuan menghasilkan uang, tetapi untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Dengan pahamnya kita tentang hidup membiara dalam hubungan dengan globalisasi dan modernisasi, maka kita harus bersyukur karena kita masih bisa bekerja dengan bebas tanpa terikat aturan yang menghambat kita dengan duniawi.
dan kita masih bisa menikmati kekayaan kita dan bisa hidup berkeluarga dengan mudah dan bisa bekerja layaknya manusia pada umumnya, yaitu untuk mendapat penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Itu saja dari kami ya teman-teman. Jangan lupa untuk melestarikan budaya dan merasa bangga. Sejalan berjalannya waktu, kita harus tetap merasa bangga Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir untuk menonton podcast kami. Tetap jaga budaya kita ya, supaya nilai-nilai yang sudah pernah kita jaga akan terus ada sampai anak cucu kita nanti. Dan jangan sampai budaya ini tenggelam karena adanya globalisasi dan modernisasi, oke? Maaf ya jika ada kesalahan ucapan atau singgungan apapun. Jika ada saran, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Goodbye, have a nice day semuanya.